ya itu tadi anak saya SMP MTA ditanya sama bu gurunya, gimana ibumu itu ngajinya masuknya gelombang berapa gitu, ditanya sama gurunya. Terus pulang ke rumah tanya sama saya, bu, aku lu ditekok ibu guruku, ibumu itu ngajinya gelombang berapa toh gitu. Aku lu gak iso jawab. Mosok anak sekolah TK MTA dari TK kok ora gelem ngaji gitu. Aku di bojo Pak Trimo iki kudu maksudnya harus bersyukur atau ini aku harus gimana, kata saya. Aku harus berat keluarga atau harus berat suami. Saya sampai bingung, kok suamiku itu enggak, kok indalah aku dikasih suami kok ya kayak gitu, enggak mau seperti umumnya gitu aja gitu loh maksud saya. Lah kowe kok arep melu-melu Pak Trimo, lah nek Pak Trimo kan tentara apa mesti ngene-ngene, masyarakat dia punya power katanya. Lah nek kowe nggur masyarakat biasa warekan di ngaji ning MTA lho tiwas di getheng wong, katanya seperti itu. Saya pertama ngaji itu suami saya tahun 2008 atau 2009 gitulah, awalnya suami saya ngaji. Saya tuh nggak tahu kok tiba-tiba suami saya itu kok mau ngaji itu di maksudnya diajak siapa, saya tuh nggak ngerti. Pokoknya saya masih ingat maghrib mau maghrib gitulah, suami saya bawa rangsel tentara itu, terus bawa Al-Quran. Sebelumnya sih dia nggak cerita mau kemana, terus Mas mau kemana? Aku arep ngaji gitu kan. Iki ngaji opo to ki, aneh-aneh men, kula kan nyoten kan keluarga saya kan enggak ada yang ngaji. Terus saya bilang iki kok aneh-aneh arep ngaji bareng, ngaji ning ndi? Kula kan ngoten kan sebelumnya enggak cerita. Terus katanya mau ngaji. Terus dia berangkat jam 5:30 sore menjelang maghrib itu sampai sekitar jam 8:30 malam dia ngaji. Terus ya udah saya biarkan saja suami saya ngaji. Akhirnya dia setelah nyaman ngaji di MTA, dia ngajak saya, "Mah mbok ngaji toh, Mah, ini biar keluarga kita bahagia," ngoten. Saya nggak mau, karena di kampung saya itu memang belum ada yang ngaji selain suami saya itu. Nah terus saya pokoknya nggak mau. Terus ada yang ngikuti satu lagi namanya Mas Ari. Mas Ari itu juga mau ngaji sama suami saya. Terus malah Mas Ari itu berhasil ngajak istrinya duluan, istrinya juga ngaji sudah. Terus saya yo diajak istrinya Mas Ari itu, "Mbak, ayo ngaji, kok nek ngaji aku bonceng," ngoten. Saya masih tetap tidak mau. Nah, setelah ya itu tadi anak saya SMP MTA ditanya sama bu gurunya, "Gimana ibumu itu ngajinya masuknya gelombang berapa?" gitu, ditanya sama gurunya. Terus pulang ke rumah tanya sama saya, "Bu, aku lu ditekok ibu guruku, ibumu itu ngajinya gelombang berapa toh gitu." Aku lu gak iso jawab. Mosok anak sekolah TK MTA dari TK kok ora gelem ngaji gitu. Lah terus saya tak pikir terus akhirnya oh yo ngaji yo. Kula ngoten, tapi awalnya saya belum respect sama sekali. Terus akhirnya saya bilang sama suami, "Ya wis aku gelem ngaji tapi aku awal-awal diterke yo," ngoten. Terus alhamdulillah suami saya mau ngantarkan di sini kan ngajinya saya di Gelombang Kamis, diantarkan karena saya nggak berani masuk sendiri. Jadi saya kayak anak TK itu diterke naik motor masuk, diantarkan ndang kowe melu kancane itu, baru saya mau. Sekali itu saya diantarkan, dimasukkan di ruangan itu, sekarang kamu duduk dengarkan. Saya baru di situ mau. Terus saya duduknya juga nggak mau saya di depan karena saya menyadari bahwa saya belum seperti mereka yang imannya tebal. Saya duduknya di belakang. Saya selalu duduk di belakang, saya mengamati dulu. Saya jadi mustami itu lama. Jadi mustami itu hampir saya 2 tahun. Terus saya juga ngajinya juga belum pinter. Jadi saya masih pas qiraah gitu saya masih mendengarkan sama ya saya coba apa bener sih pelajaran dari MTA begini-begini gitu. Karena memang awal-awal suami saya ngaji itu ya Allah cobaannya luar biasa. Saya itu sampai saudara-saudara saya nggak mau sampai saya. Karena ibu saya meninggal tahun 2008 kan.
suami saya kan langsung ngaji kan, habis ibu saya meninggal suami saya ngaji kan, masih itu kan masih 140 hari 100 hari seperti itu. Pas 1000 hari itu dari saudara itu menyembelih sapi kan, menyembelih sapi, saya disuruh ke sana. Saya nggak mau kan. Saya pertama karena walaupun saya belum ngaji, tanpa saya takut suami, takutnya daripada namanya istri kan harus lebih berbakti kepada suami daripada ke saudara. Saya waktu itu pas menyembelih sapi untuk 1000 harian ibu saya masih ingat itu sebagai pelarian saya. Saya itu ngaji di majelis pusat untuk mengisi waktu biar saya itu tidak galau gitu loh. Saya ngaji di majelis pusat, sampai di sana itu saya di WA sama saudara. Betapa durhakanya saya sama orang tua saya, nggak mau mendoakan katanya. Saya di saudara-saudara saya pas di majelis itu, saya pas ngaji di pusat, pas kejadian menyembelih sapi untuk 1000-an ibu saya di WA katanya saya anak durhaka. Betapa sedihnya orang tua saya melihat saya nggak mau mendoakan. Terus saudara-saudara saya nggak mau sama saya, katanya biarkan saja, nanti kalau dia ada kerepotan apa-apa nggak usah dibantu, katanya seperti itu. Sudah saya terima semuanya. Anak saya pun yang masih kecil sama budi-budinya itu juga seperti diikut-ikutkan gitu loh Pak, tidak disukai sama saudara-saudara saya. Anak-anak saya pun menanggung penderitaan saya. Terus lama-lama saya pokoknya ya sudah, walaupun saya nggak ngaji tetap sama susah seneng kan sama suami daripada sama saudara kan. Saya lebih berat sama suami gitu. Sampai itu suami saya itu di desa itu ya jajan dihek gitu ya Pak ya, sampai dibilangin sama tetangga, "Bang MTA rek jajannya hek rek entuk," katanya. Terus saya sampai sedih banget loh. Lah wong jajan pakai uangnya sendiri kok jajan nggak boleh, katanya orang MTA itu nggak boleh jajan seperti itu. Masya Allah. Terus seperti itu pas lagi masih cobaannya masih banyak lagi pas membangun makam ibu saya. Lah saya itu suruh urunan. Terus saya belum kerja waktu itu, saya nggak bisa kan ngasih urunan tanpa izin suami. Lah saya minta izin suami nggak boleh kan, karena saya memang belum mengerti agama ya Pak ya. Karena saya tetap nggak boleh ya sudah, saya juga nggak ngasih kan sama urunan sama untuk membangun kuburan ibu saya. Saya itu ya masih dicaci maki sama keluarga saya. Terus waktu itu kan saya masih kuliah UT ya. Terus saya curhat sama teman saya, aku dibeginikan sama keluargaku gini. Aku tuh punya suami Pak Trimo itu harus bersyukur atau harus bagaimana. Saya sampai begitu loh Pak. Kayak nggak kuat. Aku di bojo Pak Trimo itu kudu, maksudnya harus bersyukur atau ini aku harus gimana, kata saya. Aku harus berat keluarga atau harus berat suami. Saya sampai bingung. Kok suamiku itu kok ya aku dikasih suami kok ya kayak gitu, nggak mau seperti umumnya gitu aja gitu loh maksud saya. Kalau seperti umumnya kan aku nggak harus menanggung penderitaan saya dengan keluarga saya maksudnya. Dan jadi saya itu punya suami dia itu aku harus bersyukur atau harus gimana sih, saya sampai begitu loh sama teman saya. Terus teman saya bilang ya udah nanti semua masalah itu pasti akan segera berlalu dengan waktu, saya bilang gitu. Terus selain itu saya juga ngajar di TK kan Pak, saya ngajar di TK. Kebetulan ada 2 teman saya itu ngaji yang tidak ngaji, istilahnya ya ngajinya tidak di sinilah, istilah pandangan kita beda. Saya dulu nggak ngomong apa-apa, saya nggak ngomong gimana. Teman saya itu ngomong gini, manut Sukino gini. Saya itu nggak ngomong apa-apa, tapi dia kok maksudnya itu
menekan perasaan saya, katanya ngono manuk sukino ngoten niku. Terus saya setiap hari pulang kerja ya nangis. Jadi saya tekanannya dua, dari sekolahan, dari keluarga. Jadi saya nangis setiap pulang kerja, nangis di WA saudara saya, nangis. Makanya saya sampai heran, itu saya punya suami, dia itu harus bersyukur atau harus bagaimana, saya sampai bingung. Akhirnya dengan ketekunan suami saya, mungkin saya didoakan sama suami saya. Alhamdulillah 2018 itu akhirnya dengan saya ditanya anak saya kok gak ngaji, katanya malu sama gurunya. Terus dengan doa suami saya mungkin alhamdulillah tahun 2018 saya mau ngaji walaupun terpaksa. Akhirnya hati saya dengan terpaksa itu akhirnya lama-lama menjadi terbuka untuk belajar agama dari Quran dan Sunnah. Ya intinya setelah saya pelajari semuanya, intinya hidup itu hanya sementara, dan suami saya bilang kalau akhirat kamu utamakan, dunia pasti akan menyertai gitu. Nah saya di situ, saya kata-kata itu selalu saya ingat, karena terus terang dari agama itu kalau dari kecil saya itu enggak istilahnya belum kenal lah ya. Karena saya itu waktu kecil itu makanan saya itu jujur daging anjing lah, itu sudah menjadi kebiasaan. Tengkleng anjing itu sudah menjadi kebiasaan, karena depan rumah saya itu land volley gitu, land volley. Jadi setiap hari ada orang jualan kayak gitu. Ya istilahnya yo gak ngerti kalau itu haram. Saya itu mau beli sepatu itu aja jual kirek dulu, zaman dulu jual kirek buat beli sepatu itu sudah menjadi biasa. Jadi agama itu menurut saya dulu itu ya, agamaku ya Islam, ya yang penting salat gitu doang. Nah ternyata setelah saya punya suami, alhamdulillah suami saya menunjukkan jalan yang benar, bahwa hidup itu harus didasari dengan Al-Quran, bahwa dunia itu hanya sementara, bahwa jika kamu mengutamakan akhirat maka dunia menyertai. Alhamdulillah keluarga saya sekarang, alhamdulillah keluarga saya alhamdulillah tenang, walaupun apapun yang kita punya istilahnya, alhamdulillah kita tenang. Terus alhamdulillah saudara-saudara saya juga mulai mengerti. Jadi dari perbedaan itu tidak menjadikan kita renggang persaudaraan. Sebetulnya saudara-saudara saya itu sekarang juga sudah melihat MTA TV, terus radio gitu sudah, cuman mereka mau speak up seperti kita itu masih mikir lingkungan gitu. Jadi cuman terus ada loh tetangga saya itu yang mau ngaji kayak kita di MTA gitu. Ada tetangga saya yang bilang, lah kowe kok arep melu-melu Pak Trimo, lah nek Pak Trimo kan tentara apa mesti ngene-ngene, masyarakat dia punya power katanya. Lah nek kowe nggur masyarakat biasa war kan di ngaji ning MTA lho tiwas di gedeng wong, katanya seperti itu. Lah itu sudah menjadi makanan setiap hari kita ngasih anak saya itu yang kecil, yang laki-laki itu dijadikan kandidat ngeten sama tetangga saya. Le sok ben kowe nek gede tak bagi undang-undang. Undang-undang bacaan katanya. Masya Allah, alhamdulillah dengan saya ngaji sekarang, alhamdulillah hidup lebih tenang. Terus alhamdulillah istilahnya kita ngomong nggak di masyarakat sih, di anak saja gitu ya. Kita kan nggak perlu banyak ngomong, tapi kita memberi contoh. Alhamdulillah anak-anak saya juga sudah bisa ngaji di MTA juga. Tapi untuk anak perempuan saya, karena dia kuliah di Jakarta, dia paling lewat YouTube kata gitu. Saya Wiwi Ulandari dari Sragen untuk Titik Balik Persada FM.